wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Al-mujahidin fi kulli makan. Al-wasikin binasrillah. للذين هاجروا إلى الله وتنكبوا عن الدنيا وزينتها. الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأعدوا لكم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير يرحبون به والله وعدوكم وآخرين منهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله توفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Kun Abdullah qatil, wala takun Abdullah naqtul. Jadilah hamba yang membunuh, jangan jadi hamba yang dibunuh. Faktul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Perangi orang musyrik dimanapun berada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nonton video tadi? Nonton. Lu apa yang lu bayangin ketika baru nonton video tadi? Agama itu kelihatannya keras banget. Mau ngutip ayat Quran aja harus pakai menampilkan senjata, ada pistol, ada senapan, serbu dan segala macam. Ini benar-benar mengkhawatirkan. Dan lo tahu nggak? Yang ngomong itu namanya Ujang Hamdun. Ujang ini posisinya adalah Sekretaris Umum MUI Kabupaten Sukabumi. Dia tuh pengurus MUI loh. Bukan cuma pengurus MUI, ternyata Ujang juga adalah salah satu pengurus di DKM Masjid Al-Jabar yang baru aja dibangun oleh Pak Ridwan Kamil. Jadi dia ini tokoh, seorang yang menduduki posisi penting di MUI Kabupaten Sukabumi, juga menduduki posisi penting sebagai pengurus Masjid Al-Jabar, tapi lo lihat kelakuannya kayak gitu. Apa yang diinginkan sama Ujang kalau kelakuannya seperti ini? Apa yang dia inginkan penonton berpikir tentang dakwah yang dia berikan? Orang pasti mikir, gila ya, ini agama kasar banget, ini agama serem banget. Mau ngutip-ngutip ayat aja harus menampilkan senjata, mau ngutip-ngutip, mau berdakwah saja harus pakai simbol-simbol kekerasan seperti itu. Untung aja sih kasus ini sudah diklarifikasi sama Kodim di Sukabumi. Katanya ini cuma iseng, kata Ujang. Jadi dia ngambil video, bikin rekaman, mengutip ayat Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 60. Kemudian ngomong bahwa video ini cuma buat iseng. Gue gak ngerti seiseng apa cara berpikir kiai atau ulama kayak gini. Seiseng apa kelakuannya sehingga harus membuat video seperti ini. Dan katanya ini kan video buat internal, gak mau disebarin. Halo, kalau gak mau disebarin kenapa kemudian gue dapat video itu? Pasti ada yang nyebarin. Dan yang nyebarin utamanya atau yang pertama pasti dari pihak yang membuat video itu. Atau orang-orang yang terlibat dalam video itu. Jadi ini merupakan kekacauan berpikir. Bagi gue juga agama gue Islam. Tapi gue merasa terhina. Atau merasa setidaknya gak nyaman ketika Islam ditampilkan dengan wajah yang kasar seperti ini. Apalagi yang nampilin seorang ulama, seorang pengurus masjid besar di Jawa Barat yang ngabisin 1 triliun itu. Dan alasannya cuma karena iseng atau cuma konsumsi internal. Ini benar-benar iseng banget sih. Mungkin kayak gini deh, iseng-isengnya orang MUI itu. Ketika dia iseng, maka ini kelakuan seperti ini. Beda kalau kita iseng. Kita iseng paling korek kuping pakai bulu ayam. Ya kan? Kalau pengurus MUI isengnya sampai kayak gini. Dan tahu nggak? Apa yang kemudian menjadi persepsi kita, menjadi persepsi banyak orang ketika tokoh agama menampilkan agama dengan cara yang seperti ini. Orang jadi mulai resah bahwa seruan-seruan dakwah yang mestinya menyejukkan, mestinya membuat kita adem, mestinya membuat kita saling menyayangi, tiba-tiba berubah. Semakin berdakwah, semakin
kita menjadi kasar, semakin kita menjadi membenci orang yang berbeda, semakin kita mengagungkan kekerasan, semakin kita merusak makna kemanusiaan. Dan menurut gua mestinya ini nggak cuma berakhir dengan klarifikasi bahwa ini iseng, saya adalah penegak NKRI, saya cinta Pancasila, ya nggak cukup. Itu kan statement, tapi ini adalah kelakuan. Harusnya organisasi kayak MUI menindak orang kayak Ujang kayak gini. Sebab apa? Sebab yang pertama ini pasti menodai citra MUI. MUI sebagai sebuah organisasi LSM berbasiskan agama pasti ternodai oleh kelakuan salah satu pengurusnya yang menampilkan citra Islam dengan cara seperti ini. Begitupun Masjid Al-Jabar di Jawa Barat mestinya juga mencoret Ujang. Karena bayangkan kalau salah satu petingginya atau salah satu pengurusnya adalah orang yang gemar menampilkan citra agama dengan simbol-simbol kekerasan seperti ini. Ini sangat mengkhawatirkan. Tapi kalau kemudian MUI tidak mau ngambil tindakan, kalau kemudian Masjid Al-Jabar nggak mau ngambil tindakan, ya suasana atau orang-orang sejenis Ujang ini akan terus tampil lagi, akan terus mencoba lagi, akan terus memprovokasi lagi. Ketika ada reaksi, dia gampang tinggal minta maaf, tinggal klarifikasi bahwa itu cuma sekedar iseng. Mungkin besok harus ada orang yang teriak-teriak bunuh-bunuh, tapi dia ngomong iseng. Mungkin besok ada yang coba-coba merakit bom, dia ngomong iseng, dan kita semua memaklumi. Kalau gue sih mestinya keisengan kayak gini nggak mungkin bisa dimaklumi. Jangan kita memaklumi keisengan yang kayaknya sengaja banget. Karena nggak mungkin videonya bisa tersebar luas sampai gua aja terima kalau ini cuma digunakan buat konsumsi internal. Kalau konsumsi internal ngapain lo rekam-rekam? Ngapain lo videoin? Lo pengen dianggap sebagai orang yang teriak-teriak jihad gitu dengan mengutip-ngutip ayat peperangan? Ini kan bahaya. Gue harap sih gitu. MUI, Kementerian Agama, pemerintah Jawa Barat kayaknya pasti bersikap tegas deh. Orang-orang kayak Ujang Hamdun ini harus dieliminasi dari panggung dakwah karena menampilkan citra yang amat keras dan itu terang-terangan ditangkap oleh publik, simbol-simbol kekerasan ditangkap oleh publik. Jadi orang nggak akan percaya nanti kalau ada yang ngomong Islam itu rahmatan lil alamin. Lah, ini contohnya. Nah, kan akan repot kita nanti kalau seperti itu. Sebaiknya agama memang harus ditampilkan dengan cara yang ramah, yang menyayangi, yang menyebarkan kasih sayang, yang saling toleran. Sehingga semakin orang beragama, semakin nyaman kita ada di dekatnya, semakin nyaman kita bergandengan bersama dalam memakmurkan kehidupan. Karena kata Nabi, umatku adalah orang-orang yang tetangganya itu selamat dari tangan dan mulutnya. Selamat maksudnya tidak terganggu. Kalau dia tidak mengganggu tetangganya dengan tangan, dengan mulutnya, dengan perilakunya, itu yang diakui umat Nabi. Tapi kalau orang-orang yang menampilkan kekerasan dengan cara-cara seperti itu, gue nggak yakin. Atau gue nggak tahu apakah Nabi ridho dengan perilaku-perilaku seperti ini. Ya, apa yang disampaikan oleh pegiat media sosial Eko Kun tadi, menurut saya sangat tepat sekali. Siapa lagi yang memberikan contoh yang baik kalau misalnya orang-orang yang ada di dalam pengurus agama, dari pengurus MUI, tidak dapat memberikan contoh yang baik. Lalu siapa lagi yang patut dicontoh? Juga pengurus-pengurus agama seperti saya bingung. Apa sebenarnya yang ada di dalam pikiran mereka? Teriak-teriak, takbir dan lain sebagainya. Ya kan? Apa tujuannya sebenarnya? So hebat seperti itu gitu. Pertunjukan-pertunjukan seperti ini sangat tidak memberikan contoh yang baik. Itu akan menimbulkan kegaduhan, kekacauan.
Maka kita berharap bahwa ada ketegasan dari MUI dan juga pemerintah setempat. Kalau bisa orang ini jangan diizinkan berdakwah. Kita berharap bahwa penegak hukum bisa bekerja dengan baik. Jangan kompromi dengan penjahat. Jangan percaya juga kalau dibilang iseng. Nanti saya rakit bom, saya bilang iseng, ya dimaklumi. Semoga tidak terjadi di pola pikir keamanan kita. Saya berharap orang ini bukan hanya sekedar dikasih pelajaran, tidak diberikan panggung, tetapi saya percaya bahwa penegakan hukum itu ada gitu ya. Jangan ada pembiaran dan jangan dimaklumi. Jangan mentang-mentang pengurus MUI dan pengurus agama lalu kemudian dimaklumi. Justru akan sangat berbahaya jika hal ini akan dibiarkan menurut saya. Mbak, di situ yang bisa saya sampaikan. Saya Rizwaru RW dari Pulau Nias di ujung Sumatera Utara. Sampai jumpa.